Ini aku pakai lagu jilid 3, menyelaraskan optimisme diri dengan kehendak Tuhan. Bilangan 14 ayat yang ke-6. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya. Kita bisa belajar dari sesuatu yang sangat penting dari kasus Yosua, Kaleb dan orang Israel. Ketika kita menghadapi masalah, kita punya pilihan. Kita bisa berseru kepada Tuhan atau bersungut dan mengeluh karena kebijaksananya. Kita bisa meminta bantuannya atau berbalik melawan dia. Bangsa Israel membuat pilihan yang salah, tidak hanya sekali tetapi sudah berkali-kali dan akibatnya sangat fatal. Sebaliknya marilah kita belajar dari sikap Yosua, hamba yang taat dan setia. 3 pokok renungan kita. Yang pertama, deklarasi iman yang menggembirakan. Usia bisa saja muda, namun ketika menghadapi masalah, cara berpikir harus senantiasa dewasa dan tetap beriman kepada janji Tuhan yang teguh. Itulah yang dilakukan oleh Joshua ketika orang Israel gagal mempercayai Tuhan untuk memberikan Kanaan sebagai milik mereka. Yosua berhasil meyakinkan mereka yang pesimis dengan membangkitkan iman Israel. Bilangan 14 ayat 7-8, dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Dia akan bawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Negeri yang kami lalui untuk diintai itu luar biasa. Negeri itu adalah benar-benar realita, bukan dongeng. Tuhan menjanjikan masa depan yang terhampar dengan indah dan nyaman bagi kita. Yang kedua, oleh karena Tuhan telah berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu. Jadi Tuhan sendirilah yang akan membawa kita masuk dan memiliki negeri itu tanpa ada yang dapat menghalangi. Yang ketiga, suatu negeri yang berlimpah dengan susu dan madu, yang senantiasa menjadi keinginan Tuhan, tidak lain hanyalah membahagiakan orang-orang kasihnya dengan kemapanan dan kenyamanan. Yeremia 29 ayat yang ke-11, sebab aku ini rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, itu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, berikan kepadamu hari depan yang penuh dengan pengharapan. Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang untuk mencuri, memburu dan membinasakan, tetapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Yang kedua, upaya mulia untuk menyelamatkan pemberontak yang tidak setia. Tidak sepantasnya orang yang terikat dalam perjanjian kudus dengan Tuhan meragukan apalagi tidak mempercayai janjinya. Meski orang lain gagal percaya, namun sebagai seorang tokoh iman tetap berkewajiban untuk mengupayakan keselamatan orang lain agar tidak dibinasakan oleh murka Tuhan. Bilangan 14 ayat yang ke-9, hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis, yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedangkan Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan. Tidak jarang seorang pemimpin harus bertindak tegas demi mengingatkan mereka yang dipimpinnya agar menghormati kedaulatan dan otoritas Tuhan, sebab ketidakpercayaan kepada janjinya akan diperuntukkan sebagai penistaan. Yang kedua, janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Pemimpin wajib mengingatkan kepada sesama bahwa takut kepada manusia justru mendatangkan jerat dan malapetaka yang fatal. Amsal 29:25, takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya pada Tuhan dilindungi. Yang ketiga, sebab mereka akan kita telan habis. Mengedepankan keagungan dan otoritas Tuhan dan rancangan kasih-Nya harus senantiasa menjadi realita utama yang wajib digemakan lewat pemberitaannya. Yang terakhir, yang ketiga, tetap gigih dalam membangkitkan iman yang teguh. Ada pepatah yang mengatakan anjing menggonggong kafilah berlalu. Demikian dilakukan oleh Yosua dan Kaleb dalam upayanya mendorong orang-orang agar tetap mempercayai janji Tuhan dan memberitahu mereka bahwa janji-janjinya itu adalah benar dan negeri itu sangat baik. Bilangan 14 ayat 9, hanya jangan memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa itu, sebab mereka yang akan kita telan habis, yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedangkan Tuhan menyertai kita. Jangan takut kepada mereka. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Apapun wujudnya, berhala adalah benda mati yang tidak bisa berbuat apa-apa. Tetap Tuhan adalah Allah yang hidup dan Dia sendirilah yang akan memimpin mereka semua masuk ke Kanaan.
Yang kedua, sedangkan Tuhan menyertai kita, bagi orang percaya penyertaan dan perlindungan Tuhan adalah kebutuhan yang paling utama. Musuh orang percaya tidak akan pernah mampu melawan Tuhan yang adalah pembela dan Allah kita. Roma 8 ayat 31. Sebab apa akan dikatakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Tidak ada. Jangan takut kepada mereka. Tuhan menghendaki agar mereka tidak perlu takut kepada orang-orang kanan, tetapi harus lebih takut kepada Tuhan Allah. Yesaya 41:14. Janganlah takut, hai cacing Yakub, hai si ulat Israel. Akulah yang menolong engkau, demikianlah firman Tuhan, dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus Allah Israel. Saya tutup dengan closing statement yang pertama. Untuk bisa menjadi berkat, contoh dan sekaligus teladan yang baik, tidak harus menunggu hingga berusia dewasa. Jadilah teladan sejak kita masih usia muda. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tetapi jadilah teladan sebagai orang percaya dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, dalam kesuciannya. Kedua, ladang sudah muning dan siap untuk dituai. Bangkit dan bertindaklah bagi kawan domba yang lelah dan terlantar, mereka membutuhkan kehadiran Anda. Matius 9:36-38. Dan yang terakhir, janganlah pernah merasa lelah dalam memperjuangkan keselamatan dan kesejahteraan jiwa-jiwa, meski harus berhadapan dengan berjuta tantangan maupun hambatan, sebab jerih payahmu dalam Tuhan tidak sia-sia di mata Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudaraku yang kekasih, berilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Tuhan Yesus memberkati.